wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, saya Ada Syafira dengan NIM 180703010. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi laut dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi. Nah, video ini akan dibahas sedikit tentang oksigen terlarut, yang mana materi ini saya rangkum dari webinar Dissolved Oxygen Monitoring, The Key to a Healthy Aquaculture System. Jadi pada materi oksigen terlarut ini, saya akan membahas komponen yang diperlukan untuk berkembangnya sistem akuatik dan pengukuran O2. Produk perikanan budidaya merupakan komunitas yang penting untuk menyusun sumber makanan dan protein yang berkualitas untuk populasi global. Ikan dan organisme lain akan meningkat kualitas sumber daya laut, jadi kita juga harus menjaganya agar budidaya ikan terus berkelanjutan sehingga populasi ikan tetap terjaga. Nah, adapun komponen utama yang menyusun kualitas aquaculture terdiri dari yang pertama itu ada kualitas air. Kualitas air sangat mempengaruhi organisme yang terdapat di perairan. Kekeruhan yang tinggi dapat membatasi terjadinya fotosintesis karena menghalangi persebaran cahaya, sehingga cahaya tidak mencapai pada tanaman. Jadi apabila terjadinya kekeruhan pada air, maka dapat menyebabkan cahaya tersebut susah untuk menyebar ke tanaman sehingga tanaman tidak dapat berfotosintesis. Apabila tanaman tidak dapat berfotosintesis, maka tanaman tersebut juga tidak bisa menghasilkan oksigen. Kemudian yang kedua itu ada makanan. Makanan dapat diperoleh secara alami, yakni dari tumbuhan, dan bisa juga diperoleh dari manusia, yang mana makanan itu dapat diberikan oleh manusia. Nah, jadi apabila pemberian makanan dari manusia itu juga harus dikontrol sehingga tidak mengalami kekeruhan pada air. Yang mana apabila terjadi kekeruhan pada air, maka sama juga dapat membatasi cahaya yang masuk pada tumbuhan. Kemudian ada beberapa faktor dari pemberian makanan. Yang pertama itu penggunaan makanan berlebihan akan terakumulasi di dalam air. Yang kedua, peningkatan nutrisi sehingga tumbuhan alga meningkat. Kemudian penguraian alga menghabiskan oksigen di dalam air. Jadi apabila oksigen habis di dalam air, maka otomatis ikan dan organisme laut lainnya akan mati karena tidak adanya oksigen. Jadi intinya itu apabila pemberian makanan itu kita harus seimbang. Kemudian yang ketiga itu ada oksigen terlarut. Nah, oksigen terlarut ini merupakan jumlah oksigen yang terlarut di dalam air. Jadi tingkat oksigen ini dia berbeda-beda pada kedalaman yang berbeda juga, karena tumbuhan dan organisme laut juga dia berada pada zona yang berbeda. Kemudian perairan yang lebih dalam memiliki kapasitas yang lebih tinggi karena dia dapat menahan O2 karena dia ini lebih dingin dan lebih besar sehingga suhunya itu lebih rendah. Oksigen terlarut dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu secara alami dan secara buatan. Adapun secara alami dia itu ada tiga. Yang pertama itu ada difusi gas, kemudian ada angin dan gelombang, dan yang ketiga itu ada fotosintesis. Sedangkan secara buatan itu dia dapat diperoleh dari energi dan roda dayung, kemudian air mancur, dan berbagai alat modern lainnya. Kemudian yang keempat itu ada pH, yang mana pH ini dapat menyesuaikan dari aquaculture tersebut. Namun jika parameter berada di luar rentang toleransi spesies yang dibudidayakan, maka dapat mengakibatkan terjadinya kerugian. Nah, dapat disimpulkan di sini yaitu komponen penyusun aquaculture tersebut dia itu ada 4. Yang pertama itu dia ada kualitas air, yang kedua ada makanan, yang ketiga itu ada oksigen terlarut, dan yang keempat itu ada pH. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.